Untuk peluang usaha, alhamdulillah dengan batik kita menjadi sejahtera, dan juga jangan hanya melihat dari saya saja, karena saya juga memberdayakan masyarakat, utamanya anak-anak yang setelah lulus sekolah belum mendapat pekerjaan, sehingga kita tampung di sini. Apalagi yang punya kreativitas tinggi, kita terus asah, sehingga alhamdulillah selain untuk kepentingan pribadi juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi awal mula saya merintis batik ini setelah dari pelatihan dari yang diadakan Kota Madiun, kita terus belajar karena di Madiun ini bukan kota batik, sehingga saya harus mencari sendiri, saya harus belajar kemana. Saya setiap hari Minggu saat libur saya ke kota batik, ke Solo, ke Jogja. Setelah itu perjalanan waktu ada pelatihan lagi untuk Dharma Wanita, sehingga saya mengikuti di Dharma Wanita itu menjadi 10 besar. Itu ikut belajar terus. Setelah tahun 2011 saya ke Balai Batik Jogja untuk pendalaman warna alam, sehingga di situ saya belajar apa sih warna alam itu. Nah, sehingga setelah itu terus di galeri banyak tamu, sehingga terus saya belajar sehingga muncul di galeri ini, yaitu Galeri Batik Murni di Jalan Halmahera nomor 21 Kota Madiun. Jadi awalnya kenapa saya memakai nama Murni, karena saya sendiri nama saya Murni, sehingga biar menjadi sejarah. Kalau saya nanti sudah tidak ada, harapan saya anak saya nanti yang meneruskan, sehingga Murni siapa, ini nama nenek saya atau nama ibu saya, jadi nama saya tetap dikenang sepanjang masa. Jadi karena saya ini dulu pecinta batik, penggemar batik, karena ibu saya waktu itu tahu saya mulai kecil itu ibu pakai nyamping itu, sehingga saya dari kecil sudah senang batik. Awal mula yang berdirinya batik ini, saya waktu itu membuat segerarum, karena dari saya Satpol PP dipindah ke Nambangan Lor ini, di situ saya menggali apa yang ada di Kelurahan Nambangan Lor. Di situ saya desain untuk segerarum, segernya dari jeruk Nambangan, harumnya dari melati. Nah, jeruk ini kan selalu bulat, sehingga kalau dipakai baju terkesan orang jadi gemuk. Nah, saya akhirnya desain lagi untuk batik pecel ini. Batik pecel ini kan ada kacang panjang, sehingga kalau dipakai jadi melangsingkan itu, sehingga terus saya menggali terus, sehingga saya selalu baru. Kalau yang paling berkesan sih hampir semuanya saya membuat bagaimana batik ini bisa mengena di hati masyarakat. Jadi apapun program yang ada di pemerintah Kota Madiun, kita abadikan di batik ini. Contohnya pecel, terus ada batik pendekar, ada batik segerarum. Untuk proses membatik ini banyak sekali ya. Jadi kalau untuk warna alam ini batik kainnya harus dimordan dulu. Jadi kain putih dimordan, yaitu kita siapkan air yang dikasih tawas. Terus setelah air ini mendidih, kain kita masukkan. Setelah itu baru besoknya dibilas, habis itu terus
desain. Setelah desain kita nyanting, setelah nyanting mewarna, dan mewarna ini banyak, ada warna kimia, ada warna alam. Kalau warna kimia kita biasa memakai warna remasol, terus indigosol, naptol. Kalau warna kimia kita memakai bahan-bahan yang ada di alam, contohnya ada kulit mauni, kayu tinggi, ada lagi daun indigo, banyak lagi yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, dari setiap event-event yang diadakan baik dari pemerintah maupun kita kebetulan juga ikut jadi binaan INKA, sehingga kalau ada pameran baik di dalam maupun di luar negeri kita juga diikutkan. Dan kebetulan saya juga tergabung dengan Wikrama, juga dengan Koptik Sera. Koptik Sera itu adalah Koperasi Batik Karismatik Sejahtera, yaitu koperasi produksi yang mana dari pengrajin-pengrajin batik itu gabung ke Koptik Sera, sehingga kita mensupport apapun yang menjadi kebutuhan untuk pengrajin batik. Untuk pemasaran, kebetulan selain di Kota Madiun kita banyak tamu-tamu, apalagi sebelum pandemi itu ada tamu dari Surabaya, ada dari Jakarta, Medan, Palembang, dan bahkan ke Belanda, Bangladesh, ke Thailand. Jadi kita alhamdulillah sudah lumayan untuk pemasaran. Ya. Alhamdulillah ya, sejak pertama kali saya bergelut ini di batik, saya menjadi ikut lomba batik yang diadakan di kabupaten. Saya dapat juara 1, 3 dan masuk 10 besar. Terus tahun 2018 saya ikut pawai budaya juara umum, juara 1. Terus ikut lomba fashion di Kranasda yang diadakan di Jawa Timur, juara 1, dan masih banyak lagi juara-juara, utamanya fashion, karena kita juga bekerja sama dengan desainer Thomas Hanif, sehingga kita sering mengadakan event, ada fashion di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, sehingga lomba-lomba ini biasanya saya juara 1, juara 2, dan yang terakhir itu saya di Nederland, Belanda. Untuk peluang usaha, alhamdulillah dengan batik kita menjadi sejahtera, dan juga jangan hanya melihat dari saya saja, karena saya juga memberdayakan masyarakat, utamanya anak-anak yang setelah lulus sekolah belum mendapat pekerjaan, sehingga kita tampung di sini. Apalagi yang punya kreativitas tinggi, kita terus asah, sehingga alhamdulillah selain untuk kepentingan pribadi juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Untuk harga mungkin karena ini kalau batik ini tergantung tingkat kesulitan dan bahannya. Jadi untuk kisaran dari harga 150.000 sampai 7,5 juta itu untuk harga. Saya karena sekarang posisi saya di Kota Madiun, dan juga saya ikut di komunitas-komunitas, jadi selain Koptik Sera juga ada di Wikrama, otomatis saya harus melangkah lebih jauh lagi, sehingga saya sekarang merintis untuk membuka galeri baru, yaitu Galeri Batik Murni 2 yang ada di Sendangrejo, sehingga saya juga di sana nanti ada rumah batik di sana untuk edukasi batik. Jadi ada tempatnya nanti untuk tempat desain mana, tempat untuk nyanting mana, tempat untuk galeri mana, kita persiapkan mulai sekarang. Karena apa? Wikrama nantinya untuk go internasional, sehingga saya persiapan untuk itu. Untuk batik ini tidak mudah. Jadi batik ini resikonya tinggi, tingkat kesulitannya tinggi, sehingga saya harus
berjuang bagaimana batik ini tetap berlanjut, batik ini tetap diakui utamanya Kota Madiun. Sehingga saya merintis apa ya yang ada di Kota Madiun ini, saya terus belajar dan belajar terus, sehingga muncul ide-ide baru. Kesan-kesan saya, pesan-pesan saya, mudah-mudahan masyarakat yang ada di Kota Madiun maupun di seluruh Indonesia mulai sekarang ayo cintai batik, cintai produk kita sendiri. Karena apa? Batik adalah warisan leluhur budaya kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan.